Juliandi Saputra SPD. Saya adalah mahasiswa PTG dalam jabatan Program Studi Seni Budaya Angkatan 4 tahun 2021. Hari ini 6 Desember 2021 saya akan melakukan praktek pembelajaran uji kinerja di SMA Negeri 1 Kuala Selatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Baik ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke ya, pimpin doa Nur Fadilah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Nur Fadilah sudah memimpin doa. Sama-sama, Pak. Sebelumnya Bapak mau absensi dulu ya. Nova Nur Saprida. Hadir, Pak. Mona Adelia. Hadir, Pak. Fitri Anjali. Hadir, Pak. Wahida. Hadir, Pak. Sri Handayani. Hadir, Pak. Siti Widya. Hadir, Pak. Nur Fadila. Hadir, Pak. Nur Hikmah. Hadir, Pak. Mega Elita. Oh, Mega tadi masih terkendala jaringan ya. Oke, sambil kita tunggu lah nanti ya. Baik, berarti sudah hadir semua nih. Bapak mau bertanya dulu sebelum kita mulai pelajaran hari ini. Ada yang masih ingat nggak pelajaran kita minggu lalu itu tentang apa? Nova Nur Saprida, silakan. Saya, Pak. Minggu lalu kita belajar tentang pengelompokan alat musik berdasarkan sumber bunyinya, berdasarkan cara memainkannya, dan fungsi alat musik dalam sebuah pertunjukan musik tradisional. Ya, bagus sekali. Berarti masih ingat ya. Baik, Bapak mau share screen dulu ya. Kalau minggu lalu kita kan sudah mengenal berbagai macam alat musik tradisional ya. Jadi untuk pelajaran hari ini kita akan menganalisis apa aja tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Ya, di sini ada 3 ya tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu kita akan mengidentifikasi jenis alat musik tradisional dalam seni ritual di masyarakat. Kemudian yang kedua, kita akan mengidentifikasi jenis alat musik tradisional dalam seni hiburan di masyarakat. Kemudian yang ketiga, kita akan mempresentasikan perbedaan musik dalam seni ritual dan seni hiburan di masyarakat. Sudah, Pak. Coba perhatikan nih, apa yang kalian ketahui tentang alat musik tradisional yang digunakan pada gambar di atas. Kemudian apa perbedaan fungsi alat musik tradisional dalam kedua gambar? Ada yang bisa memberikan pendapat? Kalau dilihat dari gambar 1 itu, Pak, sepertinya dari daerah Papua ya. Kalau gambar 2 itu ada dari daerah Jawa, Pak. Ya, gambar 1 dari Papua, gambar 2 dari Jawa. Oke, bagus. Ada lagi yang bisa memberikan pendapat terhadap gambar ini? Fitri Anjali, ayo silakan. Kalau dilihat dari gambar 1, alat musiknya sepertinya digunakan pada upacara adat. Sedangkan pada gambar kedua, sepertinya pertunjukan musik yang dipentaskan seperti gitu, Pak. Ya, bagus sekali. Baik ya, setelah tadi sudah melihat gambar, sekarang nanti ini kalian akan mengamati video ya, ada 2 video. Nanti ini juga berkaitan dengan LKPD yang akan kalian kerjakan. Jadi video ini ada kaitannya dengan LKPD
akan dikerjakan. Coba disimak ya video ini, video yang pertama. Suaranya terdengar jelas ya? Sekarang Bapak mau minta pendapat nih. Dari penampilan video tadi, ya silakan siapa yang bisa mengemukakan pendapat. Nah, ini Wahidah. Ayo silakan Wahidah. Itu dua-duanya pertunjukan musik tradisional Karo ya, Pak? Iya, benar sekali. Ya, dua-dua itu tadi memang pertunjukan musik tradisional Karo ya. Yuk, siapa lagi yang bisa? Nova Nur Saprida, silakan. Ini Pak, dari tampilan kedua video tadi ada persamaan dan perbedaannya Pak. Ada persamaan dan perbedaan. Apa itu kira-kira persamaan dan perbedaannya? Ada beberapa alat musik yang sama Pak, tapi saya belum tahu nama alat musiknya. Apa-apa saja itu Pak. Dan terus perbedaannya dari video 1 seperti pertunjukan musik dalam upacara adat. Kalau video 2 seperti pertunjukan untuk hiburan masyarakat Pak. Bagus sekali ya. Oke. Ada lagi nggak ini kira-kira? Kalau saya lihat dari kedua video tadi ada beberapa alat musik yang saya ketahui Pak. Di video tadi ada alat musik gong, kemudian ada alat musik kulicapi, dan alat musik saruni. Selebihnya saya masih belum tahu nama-nama alat musik yang lainnya Pak. Oke, baik ya. Sebelum kita lanjutkan untuk mengerjakan LKPD, Bapak mau bagi kelompok dulu ya. Untuk kelompok 1 itu ada Wahidah, kemudian Sri Handayani, kemudian Siti Widya. Untuk kelompok 2 ada Fitri, kemudian Nur Fadila, kemudian Nur Hikmah. Kelompok ketiga Nova, Mona. Pak, tadi kelompok 1 siapa aja? Kelompok 1, coba sebutkan lagi ya. Wahidah, kemudian Sri Handayani, dan Siti Widya. Oke, baik, kita lanjutkan. Ini akan Bapak jelaskan sedikit materinya supaya nanti ada gambaran nih tentang musik dalam seni ritual dan dalam seni hiburan. Ya, fungsi seni musik dalam kehidupan manusia. Jadi fungsinya ini pada zaman prasejarah, yaitu musik ini berkaitan sangat erat ya dengan hal-hal yang berbau ritual ya. Jadi seperti dia bisa mengiringi upacara-upacara religius, acara-acara mistik, kemudian penyembuhan orang yang sakit, ataupun seperti persembahan ya, persembahan sesajen di tempat-tempat yang dianggap keramat gitu. Jadi seiring
perkembangannya musik ini berubah ya. Berubah dari yang pertama fungsinya sebagai ritual, kemudian berubah menjadi kesenangan pribadi. Ya, baik itu berfungsi sebagai hiburan ataupun bahkan sebagai ekspresi seni secara individu. Nah, fungsi alat musik tradisional dalam masyarakat itu kan sebenarnya banyak fungsinya ya. Di sini ada beberapa fungsi nih. Yang pertama sebagai sarana upacara adat atau ritual, kemudian sarana hiburan, kemudian sebagai pengiring tarian, kemudian sebagai pengiring teater, sebagai sarana komunikasi, sebagai sarana pengungkapan diri atau ekspresi, kemudian sarana ekonomi. Sarana ekonomi ini tahu ya maksudnya ya. Jadi sarana ekonomi itu kalau kita pemain musik mengadakan suatu pertunjukan, kemudian pemain musik itu dibayar, ya itu kan fungsinya sebagai sarana ekonomi atau mendapat penghasilan dari bermain musik itu tadi. Kemudian sarana pendidikan yang sedang kita lakukan ini, ya kita kan ini sedang mempelajari alat musik tradisional. Jadi ini juga fungsinya sebagai sarana pendidikan, ya. Kemudian sarana penelitian dan pengembangan iptek. Jadi ini juga fungsinya bisa sebagai penelitian. Jadi misalnya budayawan yang akan meneliti musik daerah tertentu, membuat suatu jurnal atau membuat suatu skripsi. Jadi ini fungsinya sebagai penelitian, ya. Nah, di sini kan tadi banyak nih fungsinya ya. Cuma kita kan mau membahas dua dulu, yaitu yang sebagai sarana upacara dan hiburan. Nah, kalau sebagai sarana upacara ini dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pasti mempunyai banyak bentuk upacara adat ya, karena kan kita Indonesia ini terdiri dari beragam macam suku, adat dan budaya. Jadi masyarakat di Indonesia ini sangat mempunyai banyak upacara adat ya. Upacara adat itu seperti apa? Bisa dalam lingkungan kampung atau desa atau dalam suku gitu. Kemudian sarana hiburan. Nah, sebagai sarana hiburan ini, jadi maksudnya sarana hiburan ini musiknya ini atau konteksnya ini adalah sajian musiknya ya. Sajian musik itu tidak digunakan untuk peristiwa ritual khusus ya atau ritual upacara. Jadi musiknya itu dimainkan khusus untuk hanya menyenangkan, untuk menyenangkan hati pendengar atau hati para penonton ya. Jadi konteksnya itu sebagai hiburan ya. Kemudian Bapak mau bagi LKPD dulu ya. Oke, Bapak share dulu ke grup kita. Nah, itu sudah masuk tuh LKPD yang sudah Bapak share. Silakan dilihat dulu di grup WA. Ya. Jadi, apa saja nanti yang kalian kerjakan di LKPD itu. Nah, itu bentuknya seperti ini LKPD-nya ya. Kalian kan disuruh mengamati video tuh di LKPD. Videonya adalah yang tadi kita tampilkan ya, yang ada video pertama dan kedua. Nah, dari kedua video itu apa-apa aja yang mau kalian amati. Di sini ada 3 poin yang mau kalian amati. Yang pertama itu nanti tuliskan alat musik yang kamu temukan dalam video ya. Jadi alat musik dalam video 1 itu apa-apa aja. Kemudian dalam video 2 itu alat musiknya apa-apa aja. Kemudian jelaskan fungsi alat musik tradisional dari pertunjukan dalam video tersebut. Jadi fungsinya tadi di video 1 apa itu kalian sebutkan ya. Kemudian apa perbedaan sajian pertunjukan musik dalam video 1 dan kedua. Nah, kalau sajian ini berarti kalau misalnya dia tadi sebagai sarana upacara adat, kalian harus bisa menyebutkan nih dalam video tadi sebenarnya itu upacara adat apa gitu ya.
Nanti bisa sambil kalian browsing juga dari internet ya, upacara adat dalam suku Karo itu banyak sebenarnya. Jadi musik itu tadi digunakan untuk upacara adat apa sebenarnya. Ya. Silakan diskusi kelompok dengan melihat petunjuk yang ada di LKPD. Apa itu Nova? Ada yang mau ditanyakan? Mau tanya Pak, Ya. ini mengerjakannya bagaimana? Apa kami mengerjakan di buku tulis atau gimana gitu Pak? Oh, cara mengerjakannya. Oke, baik ya. Cara mengerjakannya, nah ini kan kalian diskusi kelompok nih. Nah, nanti kalian bagi tugas saja. Misalnya, tadi kan satu kelompok ada 3 orang ya. Nah, misalnya di dalam kelompok 1 tadi ada Wahida, kemudian ada Sri Handayani dan Siti Widya. Satu orang satu pertanyaan aja mengerjakan. Tulis dulu di buku tulis, nanti kan setelah sudah dapat jawabannya, nanti silakan share kepada ini ketua kelompoknya. Misalnya ketua kelompok 1 misalnya Wahida. Nah, si Sri Handayani dan Siti Widya yang sudah dapat jawaban tinggal share kepada ini si Wahida. Jadi nanti tugas jawabannya dijadikan satu seperti itu ya. Jadi supaya gampang kerja kelompoknya bagi tugas saja. Misalnya siapa yang menjawab pertanyaan 1, siapa yang menjawab pertanyaan 2, siapa yang menjawab pertanyaan 3. Jadi nanti supaya lebih cepat nanti kerja kelompoknya juga lebih cepat, lebih efektif. Ya. Paham ya Nova ya? Iya paham Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Siti Widya, silakan. Pak, boleh ditampilkan lagi video tadi biar kami bisa mengamati. Oh, oke, baik. Bapak tampilkan lagi videonya ya. Biar sambil mengamati. Ya, ini video 1 ya, silakan diamati dulu. Sampai menitnya. Sambil melihat video, kalian juga bisa sambil browsing ya. Bisa cari di internet. Upacara dalam adat Karo itu apa aja, itu banyak sebenarnya. Nah, musik ini tuh dipakai dalam upacara apa gitu.
rasa cukup ya untuk video 1. Ada kesulitan kira-kira? Kalau ada kesulitan bisa ditanya sama Bapak ya. Misalnya kesulitan untuk mencari informasinya, ada yang kurang mengerti, boleh ditanya sambil diskusi, sambil ditanya sama Bapak. Baik, Pak. Kita lanjut ya ke video yang kedua. Cukup ya? Oke, cukup ya. Baik, sebelum kita presentasi, kita ice breaking dulu sebentar ya. Ice breakingnya adalah kita menyebutkan warna, bukan hurufnya ya. Yuk, kita mulai. Ini masih level muda terlebih dahulu. So, sekarang level sedang ya. Yuk. Nah, sekarang kita masuk ke level yang paling sulit. Harus cepat ini ya. Oke. Sebenarnya nggak terlalu sulit kan? Ada juga yang salah tadi ya. Oke, baik ya. Bapak Nusa sudah cukup. Itu tadi supaya kita tidak terlalu tegang kali.
sebelum presentasi. Baik, apakah sudah bisa kita mulai presentasi per kelompok? Oke, Bapak stop dulu share screen-nya. Nah, ayo silakan kita mulai presentasi per kelompok. Kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Ayo silakan kelompok 1 presentasikan hasil diskusi dan pengamatannya tadi. Ya, dimulai dari Wahida. Silakan Wahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan hasil pengamatan kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, alat musik yang ada pada video 1 yaitu sarune, gung atau gong, pengana, gendang singanaki, gendang singindungi, dan kulcapi. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sri. Dan Alat musik yang ada pada video kedua, kulcapi, gendang, singanaki, gendang singindungi, gung atau gong, pengana, sarune, dan keteng-keteng. ya, terus selanjutnya Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siti Widya. Pada video 1, fungsi alat musik tradisional digunakan sebagai upacara ritual. Sedangkan pada video 2, fungsi alat musik tradisional digunakan sebagai sarana hiburan. Selanjutnya akan saya kembalikan ke Wahida. ya, silakan. Perbedaan pertunjukan musik pada video 1 dan 2 adalah kalau video 1, sajian musiknya berperan sebagai salah satu pelengkap dalam upacara adat, sedangkan pada video 2, sajian musiknya sama sekali tidak terikat pada upacara adat. Oke, bagus sekali. Masih ada lagi? Cukup. Cukup ya? Oke, bagus sekali ya presentasi dari kelompok 1. Baik, kita lanjutkan ya. Silakan untuk kelompok kedua. Ya, Nur Fadil, silakan. Oh, baiklah. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pengamatan dan diskusi kami. Sebenarnya hasil pengamatan ini hampir sama dengan kelompok 1. Baiklah, alat musik yang ada pada video 1, sarune, gung atau gong, pengana, gendang singanaki, gendang singindungi, dan kulcapi. Yang kedua, alat musik yang ada pada video 2, kulcapi, gendang singanangi, gendang singanaki, gendang singindungi, gung atau gong, pengana, sarune, dan keteng-keteng. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami, Fitri Anjali. Terima kasih. Ya, silakan. Pada video 1, alat musik memiliki fungsi sebagai seni ritual dengan tema untuk kebutuhan upacara tersebut. Sedangkan pada video kedua, alat musik berfungsi sebagai hiburan mandiri untuk menghibur masyarakat. Bagus ya. Masih ada lagi kira-kira? Ya, Hikmah, silakan. Perbedaan dari pertunjukan musik tradisional pada video 1 dan 2 adalah pada video 1 musik sajiannya dimainkan untuk melengkapi upacara adat atau ritual. Sedangkan pada video 2, musik yang sajiannya tidak dikaitkan dengan upacara ritual. Dalam konteks penyajiannya murni hanya diperuntukkan sebagai hiburan, Pak. Oke, bagus. Masih ada lagi nggak nih kira-kira dari kelompok 2? Cukup, Pak. Cukup ya? Oke. Baik, kelompok 1, kelompok 2 sudah presentasi, tapi dari tadi nggak ada nih menyebutkan ya, upacaranya itu upacara apa gitu. Mudah-mudahan ada yang di kelompok 3. Ayo, silakan kelompok 3, presentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengamatan dan diskusi kami. Sebenarnya hasil pengamatan ini hampir sama dengan kelompok 1 dan 2. Jadi, kami hanya melengkapi saja, Pak. Ya.
Alat musik yang ada pada video 1 adalah sarune, gung atau gong, pengana, gendang singanaki, gendang singindungi, dan kurcapi. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan saya berikan kepada teman saya, Mona Adelia. Ya, silakan. Yang kedua ada alat musik yang ada pada video kedua, ada keteng-keteng, gung atau gong, pengana, gendang singanaki, gendang sungidungi, dan kulcapi. Dalam video tersebut terdapat persamaan, yaitu sama-sama menggunakan alat musik tradisional. Walaupun dalam video sama-sama menggunakan alat musik tradisional, tetapi fungsinya terdapat perbedaan, yaitu sarana ritual dan sebagai sarana hiburan masyarakat. Fungsi musik sebagai hiburan ini juga dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana untuk melepas penat setelah satu harian beraktivitas atau bekerja. Yang ada perbedaan penyajian musik dari kedua video tadi adalah video 1 dalam konteks penyajiannya musik sebagai penggiring upacara adat atau ritual. Dalam suku Karo yaitu upacara Pangir Kulau. Dalam konteks ini dianggap sangat berpengaruh terhadap ritual upacara itu tersendiri. Di mana di dalam upacara Pangir Kulau terdapat beberapa penari seperti sambil memanjatkan doa. Dalam tarian itu sendiri tidak akan lengkap jika tidak diiringin musik. Oleh karena itulah, musik dalam upacara Pangir Kulau ini dianggap sangat penting peranannya. Sedangkan dalam video 2, pertunjukan musik hanya disajikan sebagai hiburan saja dan tidak ada kaitannya dengan kepentingan apapun, termasuk untuk kepentingan upacara adat itu sendiri. Baiklah, sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam presentasi dari kelompok kami mohon maaf. Iya, bagus sekali ya. Ya, saya rasa jawaban yang paling lengkap itu tadi adalah kelompok 3 ya. Kenapa Bapak bilang paling lengkap? Karena dari tadi Bapak tunggu, benar tadi ya. Ini adalah musik yang pada video 1 digunakan pada upacara adat, ya kan? Cuma upacara adatnya apa? Tadi di kelompok 3 sudah menyebutkan, yaitu upacara adat namanya Pangir Kulau, ya. Bagus sekali ya dari kelompok 3. Berarti dari ketiga kelompok Bapak menyimpulkan kelompok yang terbaik itu adalah kelompok ketiga karena paling lengkap jawabannya. Oke, beri aplaus untuk kelompok ketiga ya. Bagus. Nah, sekarang kita mau menyimpulkan nih. Apa kira-kira kesimpulan pelajaran kita hari ini itu apa? Ada yang bisa menyimpulkan nggak? Ya, Nur Fadila, silakan. Oh, baiklah, kesimpulan pelajaran hari ini kita bisa mengetahui perbedaannya musik dalam seni ritual dan hiburan. Perbedaannya yaitu musik ritual difungsikan sebagai salah satu pelengkap dalam upacara adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Jika musik tersebut tidak ada upacara adat, dapat dikatakan tidak sah atau tidak mengikuti tata upacara yang sudah berlaku. Sementara itu, musik sebagai sarana hiburan sama sekali tidak terkait dengan upacara adat atau sarana upacara yang lain. Musik sebagai hiburan mandiri sebagai sajian untuk menghibur masyarakat. Ada pula musik sebagai seni ritual disajikan dengan tema untuk kebutuhan upacara tersebut. Adapun pada seni hiburan, materi yang disajikan tidak dikaitkan dengan kepentingan apapun, termasuk untuk kepentingan upacara. Terima kasih. Ya, benar sekali. Bagus sekali ya kesimpulan dari Nur Fadila. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Nur Fadila. Ya. Ya, sebelum kita akhiri, apakah di sini ada yang belum paham tentang materi ini, ataukah semuanya sudah paham tentang materi kita hari ini? Sudah paham, Pak. Oke, paham ya? Semua sudah paham ya? Ya, Pak. Oke, bagus kalau sudah paham. Baik, sebelum kita akhiri, Bapak masih tetap mengingatkan ya, untuk kalian tetap mematuhi protokol kesehatan, karena kita masih berada di zona level, walaupun kita sudah menurun ya, dari kemarin zona level ketiga, sekarang level kedua, tapi tetap harus patuhi protokol kesehatan. Semoga nanti kita cepat
bisa bertemu kembali untuk pembelajaran tatap muka. Baik, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa supaya apa-apa saja yang sudah kita dapat ilmu hari ini bisa bermanfaat. Baik, untuk menutup doanya Bapak pilih yaitu Nova Nur Safrida. Silakan pimpin doa penutup. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa. Menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Nova sudah memimpin doa. Baik, selamat siang. Sampai ketemu kembali. Silakan lanjutkan aktivitas kalian. Terima kasih semua. Iya, Pak. Ya, boleh live ya. Silakan live.